Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil furqan al-fariq bainal halali wal harami was sa'ada'i wal ashqiya'i wal haqqi wal batil wa ja'alahu bi rahmatihi hudan lin-nasi 'umuma وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، جماعة مسجد الإمام الشافعي رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab fil mislaini wal mutaqaribain wal mutajanisain Sudah masuk bab huruf-huruf mutamathilain, mutaqaribain dan mutajanisain Tapi baru al-mithlain saja yang sudah kita ambil Baru al-harfan al-mutamathilan yang sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya Ada yang masih ingat dua huruf al-mutamathilan itu apa? Apabila ada dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama bertemu atau bergandengan itu al-harfan al-mutamathilan, dua huruf yang semisal, maksudnya yang sama dua huruf yang sama persis ba bertemu ba, mim bertemu mim, kaf bertemu kaf, sin bertemu sin itu namanya al-harfan al-mutamathilan, dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama dan mereka bertemu atau berdampingan Dan di sana kemarin sudah kita sebutkan ada tiga kemungkinan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya ini bertemu atau berdampingan dan dua-duanya berharokat. Dua-duanya berharokat. Contohnya alam taro kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Dua fa bertemu dan dua-duanya berharakat. Maka di sana apa yang terjadi? Di sana dua fa-nya harus dibaca dengan jelas untuk di riwayat Hafiz an Asim ini. Di riwayat Hafiz an Asim kalau dua huruf sama makhraj dan sifatnya bertemu dan dua-duanya berharakat, maka diperjelas keduanya. Alam taro kaifa fa'ala. Ini dua-duanya dijelaskan. Jadi tidak terjadi idgham di sana. Tidak terjadi idgham di sana. Kemudian kemungkinan yang kedua dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama ini bertemu dan yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Contohnya apa? Idhab
bi kitabi. Idhab bi kitabi. Ya kalau dipisah ya. Tapi kalau disambung idhab bi kitabi. Ya. Ini idhab bi kitabi. Ya. Idhab bi kitabi. Dua ba, idhab. Awalnya idhab. Kata keduanya bi kitabi. Dua ba bertemu. Ya. Tapi yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya. Dua ba bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka di sana apa yang terjadi? Diidghamkan ya. Dimasukkan ba yang pertama ke ba yang kedua. Idhab bi kitabi. Ya, ada lagi contoh lain? Apa Pak Suhron? Iya. Lahum ma yasha'una. Ya, ini juga bisa. Lahum ma. Lahum ma. Lahum lahum. Ya. Lam ha mim. Lam fathah, ha-nya dhammah, mimnya sukun. Bertemu dengan mim lagi. Ma. Ya, dua mim bertemu. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya. Maka di sana terjadi idgham. Ya, idghamnya namanya idgham apa? Mutamatsilain ya, karena yang diidghamkan ini ya, idgham dan mudghamnya ya, huruf yang diidghamkan dan mudgham fihnya itu apa? Sama hurufnya. Jadi idgham mutamatsilain. Ya, ini. Tadi sama idhab bi kitabi juga idgham mutamatsilain. Ya, ini kemungkinan yang kedua ya. Tadi kemungkinan yang pertama dua huruf makhraj dan sifatnya sama bertemu tapi dua-duanya berharokat. Ya, maka pada riwayat Hafiz an Asim di sana tidak ada idgham, tapi dua-duanya diperjelas pengucapannya. Kemudian kemungkinan yang kedua tadi ya, dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama bertemu dan yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, maka di sana diidghamkan dengan syarat apa? Kemarin dengan syarat iya, huruf yang sukunnya bukan huruf mad. Ya. Dengan syarat huruf yang sukunnya bukan huruf mad ya. Misalkan qalu wahum. Qalu wahum. Ya. Qalu wahum. Ini dua waw bertemu. Ya. Yang pertama sukun, waw yang keduanya berharokat tapi tidak diidghamkan. Enggak dibaca qalu wahum ya. Tapi di sana tetap dipanjangkan, dimatkan qalu wahum. Di situ tidak bisa dikatakan idgham mutamatsilain ya, tidak terjadi idgham mutamatsilain di sana. Tapi yang terjadi mad tabi'i ya. Qalu wahum ya, tetap dipanjangkan. Karena apa? Karena kalau diidghamkan itu bisa menghilangkan madnya ya. Di situ yang benar dibacanya dengan mad tabi'i ini. Ya. Kemudian yang kedua apa? Tidak ada saktah, ya. Tidak terhalang saktah di antara dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya ini, ya. Ini, ya. Contohnya yang di al-haqqah, ya. Ma aghna 'anni maliyah. Ya, di situ ada saktah. Kalau kita pakai saktah, maka tidak bisa diidghamkan. Tapi kalau kita enggak pakai saktah, bisa diidghamkan. Ma aghna 'anni maliyah. Halaka 'anni sultaniyah. Itu kalau pakai saktah. Kalau enggak pakai saktah, bisa dilanjut ya, idgham mutamatsilain. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Itu ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dua huruf yang sama bertemu ya, sama persis ya, makhraj dan sifatnya bertemu, dan ini kebalikan dari yang kedua ya. Jadi yang pertamanya yang berharokat, yang keduanya yang sukun ya, maka di sana pun tidak ada apa, idgham ya. Di sana tidak terjadi apa-apa, dibaca seperti biasa ya. Contohnya malam
tamsashu. Ma lam tamsashu, ya. Seperti biasa, ya, dibaca seperti biasa, ya. Itu yang kemarin sudah kita bahas, al-harfan al-mutamathilain, ya. Tentang dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya ketika bertemu, ya. Jadi yang terjadi idgham di kondisi yang kedua, ya, dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama bertemu, kemudian yang pertamanya sukun dengan syarat bukan huruf mad dan tidak ada saktah, ya. Kemudian yang huruf keduanya itu berharakat, ya, berharakat. Kemudian, ya, kita baca bersama di sini bait ke-31, ya. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Iya, naknya itu dipanjang, ya, dua harakat. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. Wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. Mutqaribaini, ya. Ini berhentinya di sini, ya. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa. Fi makhrajin duna sifati hukkiqa. Iya, yang akan kita ambil, ya, sampai mutqaribaini di sini, ya. Di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, ya, membawakan wa iyakuna, dan apabila ada dua huruf bertemu atau berdampingan yang makhrajan taqaraba wa fis sifat, ya, yang makhraj dan sifatnya itu berdekatan, ya, makhraj dan sifatnya berdekatan, ya. Taqaraba, makhrajan taqaraba, ya, makhrajnya berdekatan. Wa fis sifati ikhtalafa, dan sifat-sifatnya itu berbeda, ya. Wa in yakuna makhrajan taqaraba, dan apabila ada dua huruf, ya, yang makhrajnya berdekatan. Wa fis sifati ikhtalafa, dan sifat-sifatnya berbeda. Yulaqaba mutqaribain, maka dijuluki atau dinamai dengan mutqaribain, dua huruf yang mutaqariban, ya, harfani mutaqariban, ya. Itu kalau makhrajnya berdekatan dan sifatnya berbeda, ya. Di sini untuk dua huruf yang mutaqariban, ya, itu ada tiga jenisnya, ya. Yang pertama, taqaraba fil makhraj, ya, dua huruf yang makhrajnya berdekatan, ya. Dan as-sifat ikhtalafa, atau as-sifatnya juga berdekatan, banyak yang mirip, ya. Yang pertama tadi, ya, dua huruf makhrajnya berdekatan dan sifatnya kebanyakan mirip. Contohnya apa? Lam dan ro. Lam dan ro ini, ya, lam dan ro, ya. Lam jahr, ro juga jahr, ya. Makhrajnya berdekatan, ya, sangat dekat. Al-aru, ya, ini.
Kemudian tadi sifatnya berdekatan, ya. Lam jahr banyak yang sama, ya. Lam jahr, ro juga jahr. Lam bainiyah, ro juga bainiyah. Lam asalnya istifal, ro juga asalnya istifal, tapi di beberapa keadaan keduanya bisa tebal. Ya, sama. Ya. Kemudian sama-sama fitah. Ya. Ini. Kemudian sama-sama inhiraf. Sama-sama inhiraf, ya. Sama-sama idlaq sifatnya. Ini jadi berbeda makhrajnya, ya, berdekatan makhrajnya, tapi sifatnya banyak yang sama, ya. Begitu juga dengan qaf dan kaf, ya. Qaf dan kaf, ya. Atau ini masuk ke ini, apa namanya? Yang kedua, ya. Jadi makhrajnya berdekatan, tapi seperti yang di sini, ya. Ikhtalafa fis sifat. Ikhtalafa fis sifat, tapi sifat-sifatnya banyak yang berbeda, ya. Yang kedua itu, ya. Makhrajnya berdekatan, sifat-sifatnya banyak yang berbeda, ya. Kalau lam dan ro tadi makhrajnya berdekatan tapi sifatnya banyak yang sama, ya. Bahkan yang beda cuma satu, yaitu takrir dari sifatnya ro saja, ya. Di lamnya tidak ada. Nah, yang kedua ini taqaraba fil makhraj dan ikhtalafa fis sifat. Fis sifah, ya. Dekat makhrajnya tapi sifat-sifatnya berbeda. Contohnya zal dan zai. Wa idz zayyana, ya. Wa idz zayyana. Wa idz zayyana, ya. Ini yang kedua, ya. Afwan, ya, tadi yang pertama apa? Taqaraba fil makhraj was sifah, ya. Yang pertama taqaraba fil makhraji was sifah. Dekat makhrajnya dan sifat-sifatnya juga banyak yang sama, ya. Contohnya lam dan ro. Kemudian di zal dan zai juga berdekatan makhrajnya dan sifatnya juga banyak yang sama. Zal jahr, zai juga jahr. Zal rikhawah, zai juga rikhawah. Zal istifal, zai juga istifal. Zal infitah, zai juga infitah, ya. Zal apa? Ismat, ya. Zal zai juga ismat, ya. Ini. Jadi banyak yang sama, ya. Banyak yang sama. Makhrajnya berdekatan, sifatnya sama, ya. Ini. Kemudian yang kedua tadi al-harfani ladzani taqaraba fil makhraji dunas sifah. Dua huruf yang makhrajnya dekat tapi sifatnya berbeda, ya. Ini contohnya dal dan sin, ya. Dal dan sin taqaraba fil makhraj, makhrajnya berdekatan. Dal ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi atas. Sin di as-safir, ya. Ujung lidah bertemu dengan dinding dalam gigi bawah, ya. Dinding dalam gigi bawah, ya. Ini dal dan sin makhrajnya berdekatan, ya. Kemudian sifatnya tapi beda, ya. Dal jahr, sin hamas. Dal syiddah, sin rikhawah, ya. Ini berbeda, ya. Kemudian dal sama-sama istifal dan sama-sama infitah,
tapi ada yang berbeda ya. Ini berbeda dengan tadi lam dan ro, banyak yang sama. Zai dan zal juga banyak yang sama ya. Qaf dan kaf juga banyak yang sama ya. Kalau dal dan sin ini makhrajnya berdekatan tapi sifatnya berbeda ya. Atau jenis yang ketiga ya, dua huruf yang mutaqariban, jenis yang ketiga adalah al harfanil ladzani taqaraba fi sifati dunal makhraj. Dua huruf yang sifatnya berdekatan ya, tapi makhrajnya tidak ya. Makhrajnya berdekatan tapi makhrajnya tidak berdekatan. Contohnya sin dan shin ya, sin dan shin ya, sifatnya berdekatan, sama-sama hamas, sama-sama rikhawah, sama-sama istifal, sama-sama infitah ya. Kemudian sin punya sofir, shin punya tafashi ya, sifatnya banyak yang sama, bedanya cuma di apa, tafashi dan sofirnya, tapi makhrajnya tidak berdekatan ya. Shinnya di ujung, shinnya di lidah bagian tengah ya, lidah bagian tengah di makhrajnya shin. Kalau sin di ujung lidah ya, di ujung lidah bertemu dengan dinding dalam gigi bawah ya, as ya. Ini wata ma'asa, contohnya juga ta dan huruf sa ya. Ta makhrajnya tadi ujung lidah bertemu dengan apa namanya, ini sebenarnya makhrajnya berdekatan ya. Untuk ta sama sa, ta sama sa makhrajnya berdekatan ya. Ta dan sa ya, berdekatan ya. Zal dengan jim ini baru jauh ya. Zal dan jim ya. Zal dan jim. Zal di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, jim di lidah bagian tengah ya. Sifatnya sama ya, sifatnya banyak yang sama. Zal dan jim sama-sama jahr, sama-sama, dan zal rikhawah, jim syiddah ya. Zal istifal, jim istifal, zal infitah, jim infitah. Kemudian tambahannya jim ada qala ya. Jadi dua huruf yang berdekatan itu ada tiga ya tadi. Yang pertama berdekatan makhraj dan sifatnya. Yang kedua berdekatan makhraj tapi sifatnya tidak ya, banyak yang berbeda atau ada yang berbeda, beberapa yang berbeda. Kemudian yang ketiga sifatnya banyak yang sama tapi makhrajnya tidak terlalu dekat ya. Kemudian ya, kondisi dua huruf dan yang akan kita bahas ya, jelas yang mana kira-kira yang akan kita bahas? Yang pertama ya, jenis yang pertama berdekatan makhrajnya dan sifatnya banyak yang sama. Ini yang akan kita bahas ya. Untuk huruf mutaqariban ini juga sama seperti mutamatsilan ya. Ada tiga kondisinya. Yang pertama ya, itu dua-duanya berharokat ya. Contohnya di sini bisa kita perhatikan khalaqakum ya, khalaqakum di sini. Khalaqakum. Di sini huruf mutaqaribannya yang mana? Iya, qaf dan kaf. Makhrajnya berdekatan, sama-sama di pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Ya. Ini khalaqakum. Ya. Di sini maka tidak terjadi apa-apa. Ya.
Atau contohnya di fa'ala rabbuka kaifa alam tara kaifa fa'ala. Kalau di situ kaifa fa'ala itu dua huruf yang sama tapi dua-duanya berharokat. Kemudian lanjutnya fa'ala rabbuka, lam dan ra, dua huruf yang berdekatan, dua-duanya berharokat. Maka di situ tidak terjadi apa-apa ya. Dua-duanya tetap harus dijelaskan pengucapannya. Ya. Kalau di riwayat yang biasa kita pakai, ya Hafs an Asim, ya itu jelas dua-duanya. Fa'ala rabbuka khalaqakum. Ya, makanya khalaqakum harus jelas, ya harus jelas, ya. Ini contoh untuk kondisi yang pertama untuk dua huruf mutaqariban, ya. Untuk yang kedua yaitu sama seperti mutamathilan, ya. Yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Ya, contohnya di sini nun dengan lam, min ladunhu. Ya. Min di sini ya, pojok sana, ladunhu. Nun bertemu dengan lam. Hukumnya apa? Nun sukun bertemu dengan lam? Idgham bila gunnah, ya. Idgham bila gunnah, tapi dia juga idgham mutaqaribain, ya. Apabila ada dua huruf yang makhrajnya berdekatan dan sifatnya kebanyakan sama, ya, yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat, maka diidghamkan. Contoh yang lain ada yang tahu? Mir rabbikum. Ya, itu juga sama, idgham mutaqaribain, dia juga idgham bila gunnah. Ada lagi yang tahu? May ya'mal. Nah, itu juga idgham mutaqaribain. Nun dan ya. Ya. Nun dan ya. May ya'mal, ya. Ada 4, ya. Ada 4 tempat, ya. Ada 4 ketentuan, ya, yang disepakati sebagai idgham mutaqaribain. Yang disepakati sebagai idgham mutaqaribain di riwayat Hafs an Asim. Yang pertama, lam sukun bertemu ra. Lam sukun bertemu ra, maka itu sudah jelas idgham mutaqaribain. Contohnya qurrabbi. Qurrabbi. Lamnya tidak dibaca qul rabbi. As tadinya qul rabbi, ya, tapi karena di sana lam dan ra makhrajnya berdekatan, sifatnya banyak samanya, ya. Kemudian yang lamnya sukun, ra-nya berharokat, maka diidghamkan, ya. Idghamnya namanya idgham mutaqaribain, ya. Lam sukun bertemu ra, itu idgham mutaqaribain. Kemudian yang kedua, qaf sukun bertemu kaf. Di surat Al-Mursalat, ya, ayat 20. Alam nakhluqukum tadinya, ya. Alam nakhluqukum, qafnya sukun. Kemudian setelahnya ada kaf. Alam nakhluqukum, ya. Tapi di sini kita sudah belajar, ya. Apabila ada dua huruf yang makhrajnya berdekatan, sifatnya apa? Mirip-mirip, maka kemudian yang awalnya sukun, yang kedua berharokat, maka diidghamkan. Berarti kita bacanya langsung ke kaf, ya, langsung ke kaf. Alam nakhluqukum, ya. Nah, di Al-Mursalat ayat 20 ini, ya, terjadi perbedaan pendapat sebenarnya di karangan ahli qiraah, ya. Tapi untuk di riwayat Hafs itu hanya idgham kamil, ya, idghamnya sempurna, ya, peleburannya sempurna, ya. Jadi di kalangan ahli qiraah, ya, itu terjadi perselisihan. Mereka satu pendapat, qaf sukun bertemu kaf itu diidghamkan, ya. Cuman berbedanya apakah idghamnya itu kamil atau naqis, ya. Apakah idghamnya sempurna, peleburannya sempurna atau kurang sempurna? Kalau sempurna, alam nakhluqukum, langsung ke kaf. Nakhluqukum, langsung ke kaf, nggak ada qafnya. Kalau kurang sempurna, naqis, alam
nakhluqukum, lukum. Ya, masih ada sifat isti'la'nya dari qaf. Nakhluqukum beda dengan nakhluqukum langsung tipis ke kaf, ya. Di sini mereka berbeda pendapat. Tapi untuk riwayat yang biasa kita pakai Hafs an Asim dari dua jalurnya, ya. Itu sepakat apa? Hanya dengan idgham kamil. Idgham peleburannya sempurna. Ya, di Al-Mursalat ayat 20 ini. Alam nakhluqukum, ya, langsung ke kaf bacanya. Alam nakhluqukum, lukum langsung ke kaf. Tidak ada sisa qaf di sana, ya. Itu idgham mutaqaribain yang kedua yang ada di riwayat Hafs. Kemudian yang ketiga itu di hukum nun sukun yang idgham. Hukum nun sukun yang idgham, baik idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, kecuali yang nun bertemu nun. Karena itu idgham mutamatsilain, ya, karena sama-sama nun, ya. Tapi untuk 5 huruf yang lainnya, ya. Jadi kita kembali ke nun sukun, ya, hukum nun sukun dan tanwin. Ya, hukum yang kedua idgham, ya, watsani idghamun bi sittatin atat, ya. Hukum yang kedua untuk nun sukun, ya, kita ulang lagi, yaitu dengan diidghamkan nunnya ketika bertemu dengan 6 huruf, salah satu dari 6 huruf yang terkumpul dalam kata yarmulun atau yarmalun, ya. Kemudian idghamnya dibagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, idgham itu semuanya sebenarnya idgham mutaqaribain juga, kecuali kalau yang nun sukun bertemu dengan nun, karena sama-sama nun dia bukan idgham mutaqaribain tapi idgham mutamatsilain, ya, karena 2 hurufnya sama. Untuk yang lainnya nun sukun bertemu mim, idgham mutaqaribain. Nun sukun bertemu waw, idgham mutaqaribain. Nun sukun bertemu ya, idgham mutaqaribain. Nun sukun bertemu lam, idgham mutaqaribain. Nun sukun bertemu ra, itu juga idgham mutaqaribain. Nun sukun bertemu dengan 5 huruf. Berarti, ya, lam yarwi, lam mim ya ra waw. Nunnya dikeluarkan, ya. Ini idgham mutaqaribain. Ya, kalau nun sukun bertemu nun idgham mutamatsilain. Itu yang ketiga, ya. Tempat yang disepakati bahwa di sana terjadi idgham mutaqaribain. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu di yang kemarin sudah kita pelajarin juga, ya, di al, ya, yang di hukmu lami al, yang hukum lam sukun yang ada di al, ya, atau asyamsiyah, ya. Asyamsiyah itu ketika al bertemu dengan berapa huruf? 14, ya. Asyamsiyah 14, al-qamariyah 14, ya. Nah, asyamsiyah itu semuanya idgham mutaqaribain, ya, idgham mutaqaribain, kecuali yang lam sukun al bertemu dengan lam lagi, maka itu idgham mutamatsilain, berarti 13, ya. Paham? Ini, ya, tempat yang keempat yang disepakati di sana idgham mutaqaribain, ya, di asyamsiyah, ya, asyamsiyah, ya. Untuk gampangnya ini misalkan ad-duha, ya, surat ad-duha itu tadinya al, kemudian tambahin duha, ketika disambung jadi ad-duha, lamnya hilang, sudah diidghamkan ke bod, itu namanya idgham mutaqaribain, idgham mutaqaribain, ya. Lam dan bod makhrajnya berdekatan, lam di ujung tepi lidah, bodnya di tepi lidahnya, ya. Ini paham, ya, di asyamsiyah. Contohnya asyams, ya, surat asyams, wasyamsi, tadinya wal syamsi, ya, cuman karena di sana asyamsiyah maka dibaca idgham wasyamsi. Idghamnya apa? Kita lihat dulu, lam di ujung tepi lidah, shin lidah bagian tengah, oh makhrajnya berdekatan,
sifatnya juga. Oh berarti idghamnya idgham mutaqaribain. Begitu ya. Wattini wazzaitun. Wattini asalnya wal tini. Ya. Kemudian karena di sana kita tahu asyamsiyah maka kita idghamkan wattini. Idghamnya idgham apa? Kita lihat. Lam ujung tepi lidah, ta ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi atas. Nah, makhrajnya berdekatan berarti idgham mutaqaribain. Ya, wattini wazzaitun juga sama. Ya. Ini 4. Ya. Tempat yang disepakati di sana terjadi idgham mutaqaribain di riwayat Hafs an Asim. Ya, yang pertama tadi lam sukun bertemu dengan ra. Ya. Lam sukun bertemu dengan ra. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Qaf sukun bertemu dengan kaf. Itu di Al-Mursalat ayat 20. Di sana idgham mutaqaribain. Idghamnya kamil atau naqis? Iya, kamil ya. Dibacanya kamil. Langsung ke kaf. Alam nakhluqukum. Luk. Ya, jangan luk itu tebal. Nakhluqukum. Nah, itu tebal dulu berarti. Enggak, di sini idgham naqis ya. Yang disepakati ya di riwayat Hafs an Asim dari 2 jalurnya, Syatibiyah dan Thayyibah. Ya. Itu apa namanya? Idghamnya idgham kamil. Kemudian tempat yang ketiga yang di sana terjadi idgham mutaqaribain apa? Iya, dihukum nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf lam yarwi ya, atau yang dihukum idgham ya. Hukum nun sukun yang idgham kecuali yang nun sukun bertemu dengan nunnya. Ya. Paham ya? Ya. Nun sukun bertemu dengan mim itu juga apa? Idgham mutaqaribain ya. Min marijin bacanya mim marij ya. Kemudian nun sukun bertemu waw itu juga idgham mutaqaribain ya. Di sisi lain dia juga idgham bila gunnah. Mi waraihim nun sukun bertemu ya itu juga sama idgham mutaqaribain. Nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu lam milladunhu. Nun sukun bertemu ra mir rabbikum itu juga idgham mutaqaribain. Kemudian yang terakhir tadi di asyamsiyah kecuali yang lam sukun bertemu dengan lam lagi. Ya. Itu maka bukan idgham mutaqaribain tapi idgham mutamatsilain. Ya. Faham? Ada yang belum faham mungkin? Mau ditanyakan? Ini untuk contoh yang lam sukun bertemu ra qurrabbi. Contoh untuk yang qaf sukun bertemu kaf di Al-Mursalat ayat 20 alam nakhluqukum. Idghamnya kamil, diingat ya. Kemudian contoh untuk yang nun sukun bertemu dengan 5 huruf lam yarwi itu ya, yang di nun sukun bertemu yang hukum idghamnya yang kecuali nun lagi. Maka itu apa? Tadi contohnya sudah kita sebutkan ya. Kemudian asyamsiyah juga sudah jelas ya, tadi banyak asyams ya, ad-duha, atin, az-zaitun ya. Itu semuanya idgham mutaqaribain ya. Tadi itu baru kondisi yang kedua ya, apabila ada 2 huruf yang taqaraba fil makhraji was sifah, yang makhraj dan sifatnya berdekatan, tapi yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka di sana wajib idgham, namanya idgham mutaqaribain. Dan tadi ada 4 tempat ya idgham mutaqaribain disepakati di riwayat Hafs an Asim. Kemudian kondisi yang ketiga untuk 2 huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya ketika bertemu, yaitu ketika yang pertama sukun, yang kedua berharokat ya, maka di sana tidak terjadi apa-apa ya. Kedua hurufnya tetap dibaca
jelas, ya. Dibaca dengan tahqiq. Contohnya ini, ya. Di sini nggak ada ya, di sini nggak disebutkan. Oke. Sampai sini paham? Ya, jadi sudah dua ya, mutamasilan dan mutaqariban. Ya, mutamasilan dan mutaqariban. Ya, dua-duanya sama-sama ada 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, 2 hurufnya baik mutamasilan atau mutaqariban berharokat. Ya. Yang kedua, kondisi yang keduanya apa? Kemungkinan yang kedua, mutamasilan atau mutaqariban, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Maka di situ yang terjadi idgham di kondisi yang kedua ini. Ya. Idgham mutamasilan dan idgham mutaqariban. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, baik mutamasilan atau mutaqariban, yang pertamanya berharokat, yang keduanya sukun, maka di sana tidak terjadi idgham dan tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar dijelaskan kedua hurufnya. Ya. Kemudian tadi ya 4 tempat ya yang di sana ada idgham mutaqaribain. Yang pertama lam sukun ketika bertemu dengan ra, ya. Qur rabbi, pertama lam sukun bertemu dengan ra, qur rabbi, bar rabbukum, bar rafa'ahu Allah. Ini ya. Kemudian yang kedua apa? Qaf sukun bertemu dengan kaf di surat Al-Mursalat ayat 20, dan di sana terjadi idgham mutaqaribain, idghamnya idgham kamil. Alam nakhluqukum, ya. Itu. Kemudian yang ketiga tadi di nun sukun bertemu mim, nun sukun bertemu waw, nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu lam, dan nun sukun bertemu ro. Itu semuanya idgham, ada yang idgham bi ghunah, ada yang idgham bila ghunah, dan semuanya itu idgham mutaqaribain, ya. Kemudian yang terakhir tadi di asyamsiyah, kecuali yang lam sukun bertemu dengan lamnya, ya. Asyamsiyah, ya. Itu juga idgham mutaqaribain, ya. Dinamakan idgham mutaqaribain karena makhrajnya berdekatan dan sifatnya juga mirip, ya. Baik, silakan azan. Kita lanjutkan. Itu tadi 4 tempat ya di mana di sana disepakati terjadi idgham mutaqariban, idgham mutaqaribain, ya. Yang pertama tadi lam sukun bertemu ra, ya. Lam sukun bertemu ra, idgham mutaqaribain, ya. Kemudian qaf sukun bertemu kaf di Al-Mursalat ayat 20. Kemudian nun sukun bertemu dengan 5 huruf ya yang terkumpul dalam kata lam yarwi. Kemudian asyamsiyah, ya, kecuali yang lamnya, lam bertemu lamnya. Ini 4 yang disepakati di sana terjadi idgham mutaqaribain dalam riwayat Hafs an Asim. Kemudian di sana ada yang diperselisihkan, ya. Contohnya di dal sukun bertemu dod, dal sukun bertemu bod, ya. Faqad dhalla atau faqad dhalla bacanya, ya. Di sini diperselisihkan apakah di situ ada idgham atau tidak ada, ya. Yang pertama dal sukun bertemu bod. Kemudian yang kedua ta sukun bertemu sa, kadzabat samudu atau kadzabas samudu. Di sini juga diperselisihkan di 2 tempat ini, ya. Dal sukun bertemu dod, faqad dhalla atau faqad dhalla. Kemudian ta sukun bertemu sa, ya. Apakah kadzabat samudu atau kadzabas samudu, ya. Maka Hafsun an Asim yudhhiru dzalika kullah,
Nah, di riwayat yang biasa kita pakai Hafs an Asim itu tidak mengidghamkan dua tempat ini, ya, dal sukun bertemu bod dan tak sukun bertemu sa. Jadi dal dan taknya tetap dibaca jelas, ya. Faqad dhalla, faqad dhalla, faqad dhalla. Yang kedua juga sama, taknya dijelaskan. Kadzabat samudu, kadzabat samudu, ya. Itu, ya, dua tempat yang diperselisihkan apakah di sana terjadi idgham mutaqaribain atau tidak, ya. Dalam ilmu qiraat, ya, dalam ilmu qiraat, ya, diperselisihkan. Tapi kalau di riwayat Hafs itu jelas diizharkan. Yang disepakati hanya di 4 tempat tadi, ya, yang disepakati hanya di 4 tempat tadi, ya. Soalnya banyak, ya, yang baca faqad dhalla tidak dijelaskan, ya. Kadzabat samudu, kadzabat samudu, ya. Itu memang lebih gampang, ya, tapi kalau di riwayat Hafs tidak diidghamkan tapi dijelaskan. Kadzabat samudu, ya. Kadzabat samudu dijelaskan. Iya. Tadi, ya, para ulama, ya, ittafaqa ahlul ada ala idghamil qaf fil kaf minha, ya. Balik ke yang alam nakhluqukum yang di Al-Mursalat ayat 20 itu, ya. Para ulama qiraat itu bersepakat di situ memang ada idgham. Nah, tapi idghamnya idgham naqis atau kamil, ya. Jumhur itu idgham kamil. Yang berpendapat idgham naqis hanya di sini disebutkan Makki ibni Abi Thalib dan Abu Bakar bin Mihran, hanya dua ini. Ilal idghamin naqis fi, ya, idgham naqis, ya. Wa hiya ala riwayat Hafs min tariqi Syatibiyyah wa Thayyibah bil idghamil kamil. Ya, di sini disebutkan riwayat Hafs an Asim, ya, itu dengan idgham kamil, ya. Karena memang di mushaf, ya, di cetakan mushaf juga qafnya tidak ada tanda apapun, kemudian di kafnya ada tasydid, itu tandanya idgham kamil, ya. Alam nakhluqukum seperti ini, ya, seperti ini. Qafnya tidak ada tanda apapun, kemudian di kafnya ada tasydid, itu tanda idgham kamil, ya. Jadi ini, ya, yang bisa kita ambil dari idgham mutaqariban, ya. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribain, ya. Dan apabila ada dua huruf yang makhrajnya berdekatan, wa fi sifati ikhtalafa, dan sifat-sifatnya berbeda, maka yulaqqaba mutqaribain, ya, maka dinamai dengan dua huruf yang mutqaribain, ya. Dan tadi mutqaribain sudah kita sebutkan, ya, ada 3 jenisnya. Taqaraba fil makhraji was sifah, berdekatan di makhraj dan sifatnya, itu yang pertama. Kemudian taqaraba fil makhraji dunas sifah, berdekatan di makhrajnya tapi sifatnya tidak. Kemudian yang ketiga, taqaraba fis sifati dunal makhraj, berdekatan sifatnya saja tapi makhrajnya tidak, ya. Ini 3 jenis mutaqaribain, ya. Sampai sini insyaallah sudah paham semua, ya, atau masih ada yang mau ditanyakan tentang mutamathilan dan mutaqariban? Silakan. Yang jenis 2 dan 3 juga ada penjelasannya lagi. Yang mana? Yang makhrajnya dekat, sifatnya berbeda, ya? Enggak ada. Iya, enggak ada. Yang kita pakai yang itu saja. Yang 4 itu. 4 tempat tadi, cuman di lam dan ro, ya, qaf kaf, kemudian nun sukun bertemu lam yarwi dan apa? Asy-syamsiyah. Untuk yang lainnya tidak ada. Tidak ada lagi idgham mutaqaribain di riwayat Hafs an Asim yang disepakati, ya. Tapi kalau
tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Dan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.